Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Hafifah. Saya dari Ekonomi Syariah 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai kurs. Apakah Anda pernah berpikir tentang pertanyaan, mengapa Bank Indonesia memiliki hak monopoli untuk mencetak uang, bagaimana prosesnya, dan milik siapa Bank Indonesia sebenarnya? Hal yang perlu Anda ketahui adalah seluruh bank sentral di dunia adalah milik swasta yang diberi hak monopoli untuk mencetak uang ini. Maka, apakah Bank Indonesia juga adalah swasta? Kebanyakan manusia di dunia belum memahami bahwa mata uang kertas yang mereka pakai bukanlah terbitan pemerintah setempat. Sebelum ada bank sentral, sejumlah bank swasta telah menerbitkan nota bank yang berlaku sebagai alat tukar di negara yang bersangkutan. Memang kebanyakan bank sentral itu melebihi dirinya sendiri dengan nama yang berbau nasionalisme agar terus bahwa bank-bank sentral ini adalah milik negara, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan tidak menimbulkan kecurigaan serta keresahan. Jadi, bank-bank nasional seperti ini sebenarnya adalah sindikat keuangan internasional, modal antara bangsa yang secara real tidak ada dalam bentuk aset yang nyata, kecuali dalam bentuk angka-angka nominal di atas kertas yang berkedap-kedip di atas permukaan layar komputer. Hutang-hutang yang diberikan oleh bank sentral kepada pemerintah suatu negara tidak pernah diminta oleh rakyat negara tersebut, tapi dengan sengaja dibuat oleh sistem pemerintahan yang berasaskan sistem demokratis dengan mengatasnamakan hutang negara. Jadi, apakah sistem perekonomian ini halal menurut agama Islam? Apakah bank itu sendiri halal? Jadi, penjelasannya adalah bank di seluruh dunia tidak ada yang halal. Yang namanya bank di seluruh dunia tidak ada yang Islam. Mereknya saja yang Islam. Padahal transaksinya itu pakai uang kertas. Nah, uang kertas sendiri itu siapa yang memulai? Padahal Islam itu awalnya pakai emas atau dinar, dan seluruh sistem keuangan di perbankan alat gantinya namanya obligasi, di mana obligasi itu adalah kertas beli kertas. Kita tahu Bank Indonesia memiliki hak monopoli untuk mencetak uang rupiah yang kita gunakan untuk bertransaksi sehari-hari. Namun, apakah Anda tahu siapa sebenarnya pemegang saham Bank Indonesia ini? Bahkan hingga hari ini, Gubernur Bank Indonesia masih juga enggan untuk membeberkan siapa pemilik saham Bank Indonesia sebenarnya. Bahkan hingga hari ini, Gubernur Bank Indonesia masih juga enggan untuk membeberkan siapa pemilik saham Bank Indonesia sebenarnya. Untuk itu, marilah kita dengar sejarah asal-muasal Bank Sentral di Indonesia. Pada tahun 1949, sejarah menunjukkan kepada mata dunia bahwa terjadinya perundingan
yang dinamakan dengan Konferensi Meja Bundar atau biasa disebut dengan KMB. Melalui Konferensi Meja Bundar ini disepakatilah beberapa kondisi pokok agar Republik Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari pihak Belanda. Apa saja kondisi pokok itu? Yang pertama adalah penghentian Bank Negara Indonesia atau BNI 1946 sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang digantikan oleh The Javas Bank, sebuah perusahaan swasta milik beberapa pedagang Yahudi Belanda yang kemudian berganti nama menjadi Bank Indonesia atau BI. Yang kedua adalah dengan lahirnya Bank Sentral baru itu, pencetakan Oeng Republik Indonesia atau biasa disebut dengan ORI sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia secara otomatis dihentikan dan digantikan oleh uang rupiah Bank Indonesia sejak tahun 1952. Yang ketiga adalah bersamaan dengan itu, hutang pemerintahan kolonial Hindia Belanda sebesar 4 miliar US dollar kepada para bankir elit waktu itu tentunya diambil alih dan menjadi dosa bawaan Republik baru ini. Itulah tadi materi singkat mengenai kurs. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.